Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yurpahriza Ritonga, NPM 2208260163. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang systemic anatomy of respiratory system pada bagian upper respiratory system pada block basic system organ cardiovascular, respiratory, and digestive system ataupun disingkat dengan BSO1. Jadi di sini awalnya kita bahas dulu sistem respirasi, di mana sistem respirasi ini fungsi utamanya itu adalah respirasi eksternal pertukaran gas antara udara dan dalam kapiler paru, di mana akan mengambil oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida ataupun CO2. Setelah itu, pembagian sistem respirasi terbagi menjadi dua, yaitu ada di bagian atas, kemudian ada di bagian bawah. Di mana di bagian atas itu, ataupun disebut dengan upper respiratory tract, itu di bagian hidung, sinus, paranasal, faring, dan laring. Kemudian saluran napas bawah itu di lower, ataupun disebut dengan lower respiratory tract, trachea, bronchus, bronchioles, dan alveoli. Kemudian hubungan dengan sistem lain itu bisa dari saraf, itu di nervus olfactorius, yaitu di bagian penciuman. Setelah itu eh, ada juga di kapiler darah sinus dan paru sebagai tempat pertukaran gas. Setelah itu lanjut ke komponen-komponen apa aja di bagian upper respiratory system. Yang pertama itu hidung. Hidung itu sebagai eksternal terdiri dari tulang nasal, kartilago hidung, internal rongga nasal, nasal cavity ataupun dilapisi mukosa. Setelah itu ada namanya sinus paranasal. Sinus paranasal ini ruang berisi udara di dalam tulang wajah, yaitu di frontal, maxilla, ethmoid, dan sphenoid. Dan ketiga itu namanya faring, di mana faring ini sebagai saluran otot berongga di belakang rongga hidung dan mulut menghubungkan rongga nasal ke laring dan esofagus. Dan yang terakhir namanya laring, terletak di antara faring dan trakea, di mana akan mengandung pita suara ataupun disebut dengan vocal cords yang akan berperan dalam fonasi dan perlindungan jalan napas. Selanjutnya, ada di kita bahas dulu di bagian hidung dan rongga nasal dulu ya. Yang pertama, jadi untuk yang pertama itu untuk struktur tulang dan kartilago tulang itu berasal dari nasal, maksillaris, frontal bagian-bagiannya. Untuk kartilagonya lateral, alar, septum dan cartilago, septum cartilago. Dan kemudian untuk yang kedua itu namanya septum nasi dan kongka, di mana ada juga septum nasi pembatas kanan kiri rongga hidung, di mana terbagi dari tulang ditambah dengan kartilago. Untuk konkanya itu ataupun singkatannya bisa dari sebutannya itu turbinat, struktur bertingkat yang meningkatkan permukaan mukosa, di mana meatus, nah, kemudian ketiga dan meatus nasal, ruang antara kongka superior, media, dan inferior tempat drainase sinus. Nah, itu untuk fungsi pada nya ini pada hidung dan rongga hidung itu akan menyaring partikel manusia, mana akan melembabkan dan memanaskan udara sebelum masuknya ke paru-paru. Setelah itu baru lanjut ke sinus paranasal. Sinus paranasal ini jenis sinusnya ada di bagian um, ada frontal di atas mata, kemudian ada maksillaris di kemudian ethmoid itu di bagian antara mata terdiri dari banyak ruang kecil, kemudian ada namanya sphenoid itu di belakang ethmoid dekat dasar tengkorak. Kemudian untuk fungsi pada sinus paranasal itu bisa dari meringankan berat tulang ke tengkorak, membantu resonansi suara. Dan untuk sebagai drainase itu sebagai semua sinusnya akan bermuara ke rongga hidung dan sebagian besarnya akan ke meatus media. Setelah itu
Yang selanjutnya kita bahas tadi itu udah hidung, setelah itu lanjut tadi di sini saluran nafas juga udah. Selanjutnya di bagian faring. Faring itu ada tiga bagiannya. Ada nasofaring di belakang rongga hidung, di atas langit-langit lunak, dan untuk orofaring itu di belakang rongga mulut, dan laringofaring itu di atas laring dan esofagus. Dan di mana untuk jalur udara dan makanannya dimulai dari udara. Nah, udara berarti nanti dimulai awalnya itu nasofaring, kemudian nanti berlanjut ke orofaring, laring, trakea. Untuk makanan dia dimulai dari orofaring, laringofaring, dan esofagus. Kemudian pada tonsil dimulai dari palatina, ya, di mana Palatina ada di orofaring, tonsil amandel, dan juga untuk faringia itu adenoid di nasofaring, lingualis, ataupun disebut dengan dasar lidah. Setelah itu lanjut ke laring. Laring ini dia untuk struktur tulang rawannya itu pada tiroid bisa disebut dengan jakun terbesar. Kemudian ada krikoid ataupun cincin penuh di bawah tiroid. Kemudian ada epiglotis seperti daun mencegah masuknya makanan ke trakea saat pada menelan. Kemudian untuk pita suara ataupun disebut dengan vocal cords, itu true vocal cords akan menghasilkan suara, false vocal cords-nya tidak akan menghasilkan suara. Jadi untuk true dia menghasilkan, kalau false dia tidak menghasilkan. Setelah itu ada namanya nanti eh, fonasi. Fonasi itu adalah udara yang akan masuk dari paru-paru membuat pita suaranya ini bergetar dan akan menghasilkan suara, di mana diatur oleh otot instruksi dan nervus laryngeus recurrens bercabang nanti di nervus vagus. Kemudian untuk perlindungan itu dari epiglotis yang akan menutup laring saat menelan dan juga mencegah aspirasi. Kemudian hubungan anatomi sekitarnya itu dimulai dari ductus nasolacrimalis. Ductusnya ini akan menghasilkan air mata dari kantung lakrimal dan juga ada meatus inferior di mana akan berongga ke hidung, maka menyebabkan si hidungnya ini akan meleler saat menangis, meler, maaf. Kemudian untuk esofagus dan trakeanya itu trakea pada bagian anterior ataupun depan dari esofagus, kemudian keduanya akan melewati leher dari toraks yang berbagai ruang dalam laringofaringen. Selanjutnya, untuk fungsi pada upper ini adalah fungsi pada upper respiratory tract itu pada bagian respirasinya sebagai konduksi udara dari luar ke paru-paru, filter fisik dan biologis terhadap debu dan patogen. Kemudian sebagai perlindungan imunologis di mana mukosanya akan menghasilkan mukus, silianya akan menyapu partikel asing keluar dan tonsilnya sebagai barikade imunolokal. Kemudian untuk fonasi dan resonansinya, laring akan menghasilkan suara dan rongga hidung dan sinus akan memperkuat resonansi suara. Berikut referensi yang saya gunakan pada presentasi ini. Setelah itu eh, sudah cukup presentasi dari saya pada blog BSO1 dengan judul Systemic Anatomy of Respiratory System pada bagian upper. Eh, Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam presentasi. Assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.